Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang hadir selalu saya doakan semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi keluarga besar kita, Allah jadikan kita hamba yang soleh, yang solehah, yang istiqomah dalam kebaikan, sampai nanti meninggal semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita melanjutkan kajian kita berkaitan dengan fikih sholat dari kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kesempatan kali ini saya akan membahas tentang istikhlaf dan mufarokoh sholat. Ya. Istikhlaf dan mufarokoh sholat ini menjadi salah satu bagian dalam sholat berjamaah, di mana ketika sholat berjamaah kadang-kadang ya kita sebagai seorang makmum dihadapkan kepada hal-hal yang tidak biasa. Misalnya apa? Kalau yang biasa itu kan sholat sampai selesai nggak jadi problem, nggak jadi masalah. Mohon maaf, gambar saya hilang ya. Kok nanti mohon maaf sebentar. Kadang-kadang ketika kita berjamaah sholat tidak terjadi problem sama sekali. Berangkat mulai sampai selesai nggak masalah. Tetapi kadang-kadang ketika sholat, ya, kita nih kadang-kadang imam kita terjadi sesuatu. Yang sesuatunya itu kadang-kadang menuntut kita untuk membatalkan diri dari sholat berjamaah. Ya, misalnya apa? Kita sholat berjamaah, ternyata imam kita kentut gitu kan. Misalnya gitu kan. Atau ketika kita lagi sholat berjamaah, ternyata imam kita ini dia lupa, ternyata belum wudhu. Lupa belum mandi junub. Kan mungkin ya. Ya. Atau ketika kita sholat berjamaah, ternyata imam kita ini mengalami sakit kepala luar biasa. Atau kadang-kadang mengalami apa? Eh, kesulitan untuk bernapas. Bisa jadi sakit asmanya kumat gitu kan ya. Atau ketika kita lagi sholat jamaah, ternyata imam kita ini, ternyata dia itu batuknya luar biasa. Kadang-kadang. Ini kan kejadian luar biasa ya. Atau nauzubillah qadarullah, atau ya memang sudah takdir ketika kita lagi sholat imam kita ternyata tumbang, bisa jadi apa namanya ini ya pingsan, bahkan bisa jadi meninggal, mungkin kan ya, mungkin ya. Makanya kali ini kita akan bahas kalau imam kita kok mengalami sesuatu yang tidak terduga di tengah sholatnya, kira-kira kita harus bagaimana. Dan kadang-kadang selain imam kita, kitanya sendiri kadang-kadang juga ya apa namanya mengalami sesuatu yang tak terduga di dalam sholat. Ya, contohnya apa? Ketika kita lagi sholat, ternyata kita buru-buru ya diselesaikan sholatnya karena ternyata penerbangannya segera berangkat, keretanya mau diberangkatkan. Atau kadang-kadang kita lagi sholat, kadang-kadang ya
ternyata imam kita bacaannya panjang banget. Makanya apa namanya kesempatan kali ini ya kita akan membahas satu hal di dalam pembahasan ya fikih sholat, khususnya sholat berjamaah, yaitu judulnya adalah istikhlaf dan mufarokoh. Ya, apa itu istikhlaf dan mufarokoh? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Ya, nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai dengan satu bab, yaitu mufarokoh. Ya, mufarokoh ini kita akan bahas di mana di dalam sholat kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang tidak biasa. Mufarokoh ini dari kata faroko, kemudian ditambahkan alif, faroko, yufariku, ya, mufarokotan. Yang sebenarnya jamaah itu terjadi ketika makmum itu mengikuti imamnya. Itu kan biasanya ya. Biasanya kan begitu tuh. Imam menjadi orang yang diikuti. Makmum menjadi orang yang mengikuti imamnya. Makanya di dalam hadis kita membaca dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha anha qalat, waktu itu Aisyah berkata begini, sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu sholat ya fi baitihi, di rumahnya, wa huwa syakin, ya fasalla jalisan wa shalla warahu qaumun qiyaman fa asyara ilaihim an ijlisu. Waktu itu Nabi sholat di rumahnya sedang sakit, kemudian Nabi sholat dengan duduk, orang-orang sholat di belakangnya dengan berdiri. Lalu Nabi memberikan isyarat kepada mereka makmum untuk duduk. Falamman sharafa qala, selesai sholat, Nabi berkata kepada mereka, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu didirikan, diberikan, dijadikan untuk apa? Diikuti. Ini menjadi dalil umum tentang kita sebagai seorang makmum memang diharapkan dan juga diperintahkan untuk mengikuti imam. Karena imam itu ada untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ini hukum awalnya, hukum asalnya. Jadi imam itu asalnya untuk diikuti. Ya, ketika ruko maka rukuklah gitu kan. Ketika sujud maka sujudlah. Fa'idha roka'a farka'u. Wa idha rofa'a farfa'u. Wa idha sholat jalisan fasallu, kemudian fasallu julusan. Ini hadis berkaitan dengan secara umum ya. Kita itu dituntut untuk mengikuti imam. Ya. Makanya ketika imam itu takbir, kita disuruh takbir. Ketika imam itu ruku, kita disuruh ruku. Ketika imam itu bangun dari ruku, ya, kita itu disuruh bangun dari ruku. Makanya di sini nih, ya, kalau kita bicara mengenai imam, awalnya ada untuk diikuti, ya. Walaupun diikutinya itu ya dalam apa nih? Kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu besar, ya. Maksudnya apa? Rukuknya ikuti, sujudnya ikuti, i'tidalnya ikuti. Maka sebagai makmum kita itu diharapkan jangan punya apa namanya kegiatan sendiri. Jangan punya kegiatan sendiri. Karena kadang-kadang ya ada orang yang ketika sholat jamaah dia jadi makmum, tapi kadang-kadang dia punya acara sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya ketika imamnya itu sudah bangun dari sujud, kadang ya, kadang-kadang ya, ketika imamnya itu bangun dari sujud, kadang-kadang, oh, belum saya hilang-hilang. Kadang-kadang ketika imam itu bangun dari sujud, kadang-kadang makmumnya itu belum bangun. Mohon maaf, sebentar. Di sini di zoom-nya kembali saya hilang. Nah, oke. Kadang-kadang ketika imam sudah
apa namanya bangkit dari sujud ini yang paling banyak nih. Kadang-kadang makmumnya itu masih sujud lama banget gitu kan ya. Makanya ini kan makmumnya ini kan agak bermasalah. Kenapa? Kadang-kadang, mohon maaf ya, makmum itu punya acara sendiri ya. Kadang-kadang imamnya sudah Allahu Akbar, makmumnya masih sibuk macam-macam. Baca apa, baca apa, belum ikut takbir ya. Sebenarnya imam itu ada untuk diikuti. Nah, kalau imamnya takbir, maka kita suruh apa? Takbir. Kalau imamnya ruku, kita suruh ruku. Kalau imamnya itu bangun dari ruku, kita disuruh bangun untuk ruku. Ini secara umum makmum itu ada ya untuk mengikuti imam dan imam itu ada untuk diikuti gerakannya. Hanya saja lagi-lagi karena ini kasusnya luar biasa, kadang-kadang imam kita itu terjadi sesuatu. Makanya kita akan membahas satu bab dulu namanya mufarokoh. Mufarokoh itu apa? Mufarokoh itu tadi ya memisahkan diri dari berjamaah sholat. Bukan membatalkan sholatnya, tapi membatalkan jamaahnya. Bedanya apa? Kalau membatalkan sholatnya, sholatnya batal. Kalau membatalkan jamaahnya, jamaahnya yang batal bisa jadi ya jamaahnya batal tapi sholatnya tak batal. Oke ya. Karena secara umum dalam mazhab Syafi'i ini seorang imam tidak dituntut untuk apa ya? Tidak dituntut untuk berniat menjadi imam. Tetapi seorang makmum ya itu dituntut berniat menjadi makmum. Semoga bisa difahami. Saya ulangi ya. Kalau dalam berjamaah kan ada imam, ada makmum. Seorang imam tidak dituntut berniat jadi imam, tetapi seorang makmum dituntut berniat untuk menjadi makmum. Ya, karena imam itu gerakannya diikuti. Maka yang mengikuti itu harus berniat dalam hati untuk mengikuti orang lain. Nah, kebayang kalau nanti ada pertanyaan boleh disampaikan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau mau langsung juga boleh, raise hand apa namanya, angkat tangan juga boleh, atau kalau enggak ya tulis di kolom komentar juga boleh, atau kolom chat juga boleh. Tetapi mufarokoh ini memisahkan diri dari jamaah. Nah, hukumnya bagaimana memisahkan diri dari jamaah? Hukumnya bisa harus, bisa bagus, bisa boleh, bisa tak boleh. Karena tergantung alasan kenapa memisahkan diri dari jamaah tadi. Ya, kalau alasannya karena sesuatu yang tidak ditolerir, yaitu imamnya batal sholatnya karena melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, atau syarat sahnya hilang. Artinya sholatnya tidak sah dan makmum tahu kalau ternyata imamnya sholatnya tidak sah, maka mufarokoh memisahkan diri dari imam tadi wajib hukumnya. Kenapa? Karena orang yang sholatnya tidak sah itu tidak sah menjadi imam sholat. Oke ya. Tapi kalau orang yang sholatnya sah, berarti dia sah juga menjadi imam sholat. Ya, maka ketika imamnya itu ternyata batal sholatnya atau syarat sahnya tidak terpenuhi dan makmum itu tahu, maka bagi makmum wajib memisahkan diri dari jamaah. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah imamnya ternyata dia melakukan gerakan lebih dari 3 kali secara kontinu terus-menerus. Yang menurut pandangan makmum itu membatalkan sholat. Ya, contohnya apa? Ketika kita jadi makmum, ternyata imam kita itu berbicara dengan sengaja, ya. Yang mana berbicara itu membatalkan sholat, ya. Kalau berbicara dengan sengaja, berarti sholatnya imam tidak sah dan ya sholatnya makmum juga tidak boleh mengikuti sholatnya orang yang tidak sah. Ini kalau ternyata imamnya batal. Termasuk apa nih? Yang sering juga nih ketika imamnya itu ternyata ya ketika sholat, ya kadang-kadang ada orang yang sholat itu bajunya kecil, padahal orangnya besar.
Kalau ternyata satu kali ini ketika sholat ternyata punggungnya kelihatan, yang mana punggung yang aurat. Kadang-kadang kalau kita lagi sholat nih kan, yang belakangnya imam itu kan kadang-kadang kelihatan ya. Kalau ternyata kita yakini itu kan harusnya aurat tuh. Kenapa? Itu kan termasuk lingkar dari apa? Pusar gitu kan ya. Lingkar pusar ke bawah itu kan termasuk aurat bagi laki-laki ya. Ketika rokok mulai kelihatan, sujud kelihatan. Kalau langsung ditutup, mungkin sholatnya tetap sah karena buka auratnya sebentar itu tetap apa sahnya sholat salahnya itu sah. Tapi masalahnya kalau sampai terbuka lama dan tidak segera ditutup dan dia tahu kalau ternyata auratnya terbuka dan tahu kalau ternyata aurat terbuka itu membatalkan sholat, maka sholatnya imam kita anggap tidak sah. Ya, artinya kalau ternyata kita yakin sholat itu batal sholatnya, maka kita tidak boleh makmum kepada orang yang batal sholatnya. Atau kita tahu kalau ternyata imamnya itu ya ternyata belum memenuhi syarat sah sholat. Contohnya apa? Kita nih suami istri. Ya, kita tahu suami kita itu tadi ternyata junub dan kita yakin dia belum mandi. Ya, mungkin nggak? Mungkin ya. Terus jadi imam sholat subuh. Terus kita ini sebagai makmum istri-istri nih nanya ke suaminya nih, ya nggak nanya sih kan sholat. Kita tahu nih imam kita ternyata belum mandi junub. Ya, kita sebagai makmum wajib mengingatkan karena sholat itu tidak sah kalau tidak suci dari hadas besar, gitu kan ya. Kita tahu nih, kita tahu, ya. Makanya kita wajib memisahkan diri dari jamaah. Atau kita tahu imam kita ternyata bajunya ada najisnya. Contohnya apa? Kita lagi sholat ngelihat ke sarungnya atau celananya imam kita ada apa nih ayamnya gitu kan. Nah, atau ketika kita sholat, kita tahu ternyata sarung suami kita ya ternyata ada bekas ompol dari anaknya atau cucunya. Kita yakin itu sarung tadi kena ompol, kok malah dipakai? Jangan-jangan nggak tahu ya. Maka kita wajib apa? Mufarokoh. Oke ya. Apa itu mufarokoh? Mufarokoh adalah memisahkan diri dari makmum untuk menjadi makmum dari imam. Namanya apa? Mufarokoh. Kalau hadisnya ada nggak? Dalilnya ada nggak? Ada. Ya, di antaranya ini yang paling terkenal ya. Nanti kita lihat ya. Tetapi sebelumnya saya akan review dulu mufarokoh tadi ya. Mufarokoh itu adalah memisahkan diri dari makmum untuk menjadi makmum ya. Memisahkan dirinya makmum dari imamnya ketika sholat jamaah. Hukumnya bisa haram, nggak boleh, bisa boleh, bisa wajib. Tergantung apa? Tergantung alasannya. Kalau yang tak boleh apa? Ketika tanpa uzur. Kenapa? Karena imam itu ada untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Oke ya. Tetapi bisa boleh, bisa wajib. Wajib jika apa? Imamnya batal dalam sholat atau tidak terpenuhi syarat sah sholat. Tapi selebihnya, kalau ada uzur, tapi tidak dalam rangka batal atau tidak, maka hukumnya boleh saja. Di antaranya gara-gara apa? Contohnya, gara-gara imamnya terlalu lama. Gara-gara imamnya sholatnya terlalu lama. Dan kita ada urusan. Terlalu ya, terlalu lama. Bukan lama, tapi terlalu lama. Bisa boleh. Atau imamnya meninggalkan sunnah maksudah. Nanti ada beberapa ya. Ini nanti boleh. Atau alasan lain seperti imamnya terlalu lama. Yang lain. Yang kira-kira menjadikan kita itu boleh apa namanya? Boleh membatalkan diri dari jamaah. Makanya kalau saya bacakan hadisnya ya pernah nih. Mu'ad bin Jabal jadi imam sholat. Jadi imam sholat. Terus ketika jadi imam sholat, ternyata ada jamaahnya yang membatalkan diri dari makmum, membatalkan diri dari imam, dia apa namanya tidak ikut imam. Nah, makanya di sini kalau saya bacakan hadisnya pelan-pelan ya.
Karena kalau yang di Zoom bisa kelihatan apa namanya share screen-nya. Maaf. Kalau yang di TikTok ini nggak kelihatan karena saya juga live TikTok nih Bapak-bapak Ibu-ibu. Ya, jadi saya live Zoom dan live TikTok. Kalau Zoom nanti teman-teman bisa ikut tiap hari Senin ya. Kita baca kitab Kifayatul Akhyar. Ya, dan hari ini kita tambahkan bab tentang yang tidak spesifik disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Judulnya Mufarokoh. Ya, tiap Senin pagi jam setengah 6 sampai jam 7. Ya, tapi kalau yang di Zoom bisa melihat share screen saya, tapi kalau yang di TikTok saya bacakan pelan-pelan dan saya artikan ya. Dari Jabir bin Abdullah, qala kunna, kata Jabir gini, kana Mu'ad yusolli ma'an Nabi. Mu'ad bin Jabal. Mu'ad ini sahabat Nabi yang bacaan Qur'annya banyak. Ya, dia ahli Qur'an. Waktu itu Mu'ad sudah sholat bersama Nabi. Ya, ini kita sudah pernah bahas kalau nggak salah ya, atau belum ya, tentang mengulang sholat. Tentang mengulang sholat. Kalau belum nanti saya cek dulu sudah atau belum. Jadi Mu'ad itu yusolli ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat bersama Nabi. Summa yarji'u faya ummuna. Ternyata ketika itu Mu'ad bin Jabal sholat di Madinah di Masjid Nabawi, pulang dari Masjid Nabawi ke masjid kampungnya ya, nggak jauh dari situ. Ternyata di kampungnya itu belum apa? Belum sholat Isya berjamaah. Makanya waktu itu ya para hadirin yang di masjidnya Mu'ad itu bilang kepada Mu'ad, Mu'ad jadi imam ya, ayo gitu. Mu'ad itu ternyata walaupun sudah sholat Isya bersama Nabi jadi makmum, ternyata mau jadi imam sholat bersama jamaahnya di masjid kampungnya. Makanya waktu itu qala marratan tsumma yarji'u fa yusalli biqaumihi gitu kan. Fa akharan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lailatan as-salata wa qala marratan al-isya fa shalla mu'adzun ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam summa jaa ya ummu qaumahu. Lalu Mu'ad itu datang ke kampungnya menjadi imam dari orang-orang di kampungnya. Sayangnya faqara al-baqarata, lalu imamnya baca surat al-baqarah. Nggak cuma awal al-baqarah ya, nggak cuma alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi, nggak begitu. Nggak yang di tengah juga ayat kursi, bukan. Nggak yang di akhir lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, bukan juga, tapi al-baqarah. Maka waktu itu ada kejadian apa? Fa'tazala rajulun minal qaumi fasalla. Ada satu orang ya, rajulun minal qaumi, yang ternyata dia itu menyendiri sholatnya, melepaskan diri dari jamaah bersama Mu'ad. Dia Mu'adnya masih baca bodo amat gitu kan ya. Akhirnya apa? Dia rukuk Allahu Akbar sampai awal mana Allahu Akbar sampai selesai salam, dia pulang. Mu'ad bin Jabalnya masih jadi imam sholat di masjid. Ya, artinya dia apa? Mufaroqah. Walaupun bahasanya i'tazala, tapi kalau disebut i'tizal gitu ya kan agak-agak nanti takutnya kecampur-campur dengan Mu'tazilah gitu kan. Makanya ulama mufaroqah gitu, menyebutkan dengan istilah mufaroqah. Tapi hadisnya faktazala, terus orang tadi itu i'tizal, memisahkan diri dari berjamaah bersama imam. Tapi sayangnya terjadi hal yang tidak mengenakan. Gara-gara orang itu komentarnya macam-macam. Orang-orang itu komentarnya macam-macam gini. Ah, dia itu sholat gitu kok nggak kuat gitu kan ya. Masa sih memisahkan diri dari jamaah gitu. Lah, bahasa Arabnya gini. Ya. Fakila nafakta ya fulan. Ente munafik he fulan. Dituduh munafik ya. Ente munafik fulan. Fakala mana faktu? Nggak munafik aku gitu kan. Dan ini nanti ada alasannya kenapa dia itu, si laki-laki tadi yang memisahkan diri tadi, kenapa memisahkan diri dari jamaah, ada alasannya. Alasannya apa? Ternyata kalau kejadiannya di zaman dulu masih ada Nabi kan enak nih. Enaknya apa? Ayo kita bawa ke Nabi, kita nanya Nabi kan gitu kan ya. Ternyata betul tuh. Ketemu Nabi, terus besoknya ini ya, ketemu Nabi, ternyata ditanya kenapa. Fata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fakola, terus orang tadi nih yang memisahkan diri dari jamaah, dia itu ditanya oleh Rasul, ya, ya, Ibu Asia ya, ya, Haji Asia, makasih Bu, ya.
Ternyata orang tadi nih ketemu Nabi dan bilang alasannya apa? Inna Mu'adan yusolli ma'aka. Nabi, Mu'ad kan tadi udah sholat bareng engkau Nabi gitu ya. Sumayarji'u. Lalu beliau itu pulang ke rumah kami Nabi, ke kampung kami gitu kan, di masjid kami. Faya umuna ya Rasulullah, dia jadi imam lagi nih di rumah kami, di masjid kampung kami nih. Tapi kita ini, kata orang tadi ya, wa inna manahnu ashabu nawadiha wa na'malu bi aidina gitu ya. Kita ini orang-orang ini Nabi di kampung ini nih, orangnya itu apa? Kita ini orang-orang yang bekerja menyirami kurma gitu. Yang kita nyirami dengan tangan kita siang-siang capek-capek siangnya, malamnya pengennya ya sholat terus selesai gitu gitu ya. Tapi yang dibaca malah Al-Baqarah panjang banget gitu kan. Wa innahu ja'a ya ummuna ya. Waktu itu Mu'ad itu datang mengimami kita. Faqara bi suratil Baqarah, malah bacanya surat Al-Baqarah. Makanya panjang banget gitu. Oke. Pakola Nabi bilang nih, ya Mu'ad, Mu'ad. Yang dimarahi siapa? Malah Mu'adnya ya, bukan orangnya tadi. Makanya uniknya gini ya, Nabi memarahi imam yang kelamaan, tapi tidak pernah memarahi imam yang cepat. Walaupun bukan cepat, tapi standar lah ya. Kalau sholat itu memang kalau terlalu cepat sampai rukunnya tidak terpenuhi, nggak sah. Tapi ya kalau terlalu lama, bisa jadi nanti malah dianggap imam yang menjadikan jamaahnya kabur gitu ya. Makanya Nabi bilang kepada Mu'ad gini, afatanun anta, afatanun anta. Ente itu mau jadi tukang fitnah gitu. Tapi fitnah ini bukan berarti menuduh tanpa bukti, bukan. Fitnah ini artinya apa? Menciptakan huru hara, membuat huru hara. Yaitu gara-gara perbuatannya Mu'ad, walaupun bagus ya, sholat yang dibaca surat Al-Baqarah itu bagus nggak? Bagus banget gitu. Nggak ada yang bilang itu bagus gitu kan ya. Masalahnya gini, ya kan makmumnya kan ada yang macam-macam, ada yang capek juga di siang hari, malamnya ini sholat udah ngantuk gitu kan. Pengennya segera tidur malah bacanya Al-Baqarah, makanya kan lama tuh. Makanya Mu'adnya malah ente jangan jadi tukang fitnah Mu'ad gitu ya. Terus Nabi menyarankan, ikro bikaza. Baca ini, baca ini. Gitu. Apa yang dibaca? Qala Abu Zubair, bisa bihis rabbikal a'la atau walaili idza yakhsha gitu. Yang dibaca-baca itu yang juz 30-an itu, sabihis, terus walaili idza yakhsha, wasamsi wa duha, gitu kan. Itu yang kira-kira yang belakang-belakang itu yang itu dibaca, jangan Al-Baqarah gitu. Ini apa pernah jadi Nabi tidak tegur orang yang mufarokoh, malah Nabi menegur siapa? Mu'ad bin Jabal gara-gara yang dibaca surat Al-Baqarah gitu ya. Oke ya. Oke, berarti boleh dong Pak Ustadz. Ini hukumnya boleh, tidak wajib dan tidak haram ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, ya ini juga mirip ya, tapi redaksinya agak beda ya. Agak bedanya gini. Eh summa ataqamahu fa'amahum faftataha bi suratil baqarah fan harafa rajul fasallama summa shalla wahdahu wan sarafa faqalu lahu ana fakta ya fulan, mirip ya. Oke, makanya waktu itu selesai sholat kan dia dibilangin munafik tuh. Dia gini, enggak gitu kan. Ya udah gini aja. Besok lah kita datang Nabi gimana bagusnya gitu. Ternyata betul ya. Dia cerita kepada Nabi, terus Nabi bilang, ente itu jangan jadi tukang fitnah wahai Mu'ad gitu kan. Makanya waktu itu fakultu li Amr inna Aba Zubair hadatsana an Jabir anna qala Iqra, bacalah Mu'ad kalau jadi imam apa nih? Iqra wa syamsi wa duhaha. Kemudian wa duha wa laili idza yaksa sabih isma rabbikal a'la. Faqala Amr nahwa hadza. Ya kira-kira yang dibaca itu nih. Artinya jangan terlalu panjang gitu kan ya. Ini pernah terjadi di zaman Nabi ketika walaupun imamnya bukan Nabi ya, imamnya itu Mu'ad bin Jabal ketika pulang ke kampungnya bala dia ada sholat isya bersama Nabi, lalu jadi imam di masjid kampungnya ternyata yang dibaca surat Al-Baqarah. Makanya ada satu sahabat Nabi yang mengundurkan diri
dari dari makmum, ya. Makanya di sini kalau Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' beliau menyebutkan, ya, kalau imamnya meninggalkan sunnah maksudah atau sunnah abad, boleh kalau memang mufarokoh, ya. Gini, wal a'zaru kasiratun wa aqrabu mu'tabarin anna kullama jawaza tarkal jama'ati ibtidaan jawazal mufaraqata, ya, wa alhaqu bihi ma idza tarakal imamu sunnatan maksudatan kat tasyahudil awali wal kunuti. Ini ya, contoh nih. Ketika imam itu, ya, kalau di ini ya, wala adaru kasiratan, uzur untuk tidak ikut imam itu banyak. Wa aqrabu mu'tabarin, iktibar atau kaidah yang paling dekat, annakullama jawaza tarkal jamaah, segala sesuatu yang memperbolehkan meninggalkan sholat jamaah secara awal, ya, artinya kalau ada jamaah kita boleh nggak ikut, maka jawazal mufaraqata, maka boleh mufarokoh. Ya, contoh apa? Kita itu lihat imamnya itu nggak kompeten. Imam itu gitu kan, ya. Oke, kalau boleh tidak jamaah dengan orang atau tidak, atau boleh tidak berjamaah secara awal, maka saat itu juga boleh mufarokoh. Oke, ya. Ini pernyataan dari Imam Nawawi, itu anakul lama jawaza tarkal jamaati ibtidaan jawaza al mufarokota. Oke, ya. Ini tentang tentang mufarokoh dalam madzhab Syafi'i, termasuk nanti kalau dalam madzhab Hambali yang mirip, wal a'dzarul lati yakhruju li ajliha mislal masyaqqati bit tatwilil imam. Ini beberapa udzur yang memperbolehkan makmum itu memisahkan diri dari imam, itu ada banyak, diantaranya adalah masyakoh, yaitu merasa berat gara-gara bacaannya imam itu panjang. Oke, ya, oke. Au al marot, atau karena sakit. Sakit itu maksudnya gini, imam itu lama banget, kita itu udah pening gitu kan. Daripada membatalkan sholat, mending membatalkan jamaah. Ada kan, ya, jamaah sholat Allahu Akbar, dia itu keliengan gitu kan. Gitu kan. Sakit banget nih, ya. Atau giginya sakit gitu kan. Ketika imamnya lama, ya nggak harus lama gitu kan, ya. Ketika dia sakit, ternyata dia udah nggak kuat lagi sakitnya, boleh apa? Mufarokoh. Tidak usah dibatalkan sholatnya, tapi dibatalkan apa? Jamaahnya. Berarti sholatnya sudah sah. Oke, ya. Nggak usah dibatalkan sholatnya, tapi dibatalkan apa? Jamaahnya. Oke. Au khosyata ghalabatin nu'as, atau takut ngantuk berat. Sholat nih ngantuk berat. Contohnya apa? Sholat tahajud atau sholat tarawih, imamnya bacanya panjang banget, ya. Dan boleh kan imam sholat sunnah gitu kan. Tapi kalau kita, daripada kita membatalkan sholat ketika imamnya itu berat, kitanya itu ngantuk berat, imamnya itu belum selesai-selesai, kita lanjutkan sendiri saja tanpa nunggu imam, tapi jamaah kita batal. Kalau jamaahnya batal, belum tentu sholatnya batal. Kalau sholatnya batal, pasti jamaahnya juga batal gitu, ya. Berarti gimana caranya? Lanjutin aja. Kalau kita nih dari keadaan berdiri, imamnya itu masih duduk, masih berdiri, ya. Ya udah, kita rukuk, kita itidal, kita sujud. Kita lanjutkan sampai salam selesai gitu, ya. Atau syai'in yufsidu sholatahu au khaufi fawati malin au talafi. Bahkan, ya, Imam Imam Ibnu Qudamah itu bahkan gini. Atau kalau kita takut kehilangan barang-barang. Contoh apa? Kita lagi sholat, ternyata, ya, ada orang ini di luar rumah kayaknya lagi berusaha mengambil barang kita. Atau kita lagi sholat di masjid, ada orang yang berusaha mengambil barang kita, dan kita masih sholat berjamaah gitu kan. Maka kalau kita khawatir barang kita diambil orang, au khaufi fawati malin au talafi, ya, au fauti rufqatihi, atau takut ketinggalan temannya ketika perjalanan jauh bareng-bareng jamaah, bareng-bareng orang. Ya, kita contohnya apa? Kita ini lagi di rest area gitu kan, kita belum sholat, teman-teman udah pada sholat. Ayo cepet cepet cepet, iya iya gitu kan.
Kita ternyata ikut sholat jamaah dan sudah dipanggil-panggil gitu kan, kita masih ikut sholat, ternyata imamnya lama gitu kan ya. Ya udah, kalau kita khawatir nggak bisa ngejar apa namanya rombongan dan imamnya ternyata lama, itu boleh mufaraqah al-fatihul qadhi au man yakhruju minas safi la yajidu man yaqifu ma'ahu wa asbahu haza. Oke ya. Ini beberapa alasan untuk mufaraqah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Oke ya. Semoga bisa difahami ya, kalau mufaraqah itu adalah makmum memisahkan diri dari jamaah tanpa membatalkan sholat tapi membatalkan jamaah. Hukumnya bisa harus ketika imamnya itu dianggap batal sholatnya, bisa boleh kalau ada uzur, bisa tak boleh kalau tanpa ada uzur. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat memang nanti ya, kalau dalam hadisnya pernah sih, ya pernah tapi belum kejadian. Pernah bersama Nabi, Nabi jadi imam sholat, ada jamaahnya yang mau membatalkan, tapi nggak jadi ya. Walaupun ini konteksnya sholat sunnah. Jadi dulu nih, ada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ini ya, Abdul bin Abbas, itu ternyata nih, sholat bersama Nabi. Kalau an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau sholat itu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, tapi ini sholat malam ya, suatu malam. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri syu, gitu kan. Bi amri syu qulna wa ma hamamta qala hamamtu an aquda wa adarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pengen duduk doang dan aku ingin duduk saja dan meninggalkan Nabi. Ini Abdullah bin Abbas waktu itu sholat sunnah, sholat malam bersama Nabi. Nabi ternyata ya sholatnya itu sekali berdiri yang dibaca adalah surat Al-Baqarah gitu kan ya. Kemudian surat Al-Imran, An-Nisa dibaca dalam satu apa namanya? Satu kesempatan yang sama, dalam satu rakaat yang sama ya. Dalam satu rakaat yang dibaca tiga surat yang pertama itu. Makanya waktu itu Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas mau membatalkan diri tapi nggak jadi. Oke ya. Jadi ini mufarokoh. Nah, mufarokoh itu berarti dari makmum dia ingin membatalkan diri dari berjamaah bersama imam. Ya, itu namanya mufarokoh dan bisa harus. Harus itu jika apa? Imamnya itu batal sholatnya dan makmum tahu. Ya, kemudian bisa jadi makmumnya itu ketika dia itu lihat ternyata imamnya tidak memenuhi syarat sah sholat dan makmumnya tahu ya. Makanya harus, karena orang yang sholatnya tidak sah secara sendiri berarti tidak sah untuk menjadi imam. Ini harus ya. Makanya ini nanti jadi dilema ya buat kita nih bapak-bapak, kadang-kadang kalau sholat di tempat umum sudah ada jamaah, kadang-kadang kita nggak tahu imam kita siapa gitu kalau di tempat umum ya. Kalau ada imam ratib, insya Allah kita pastikan dia itu pantas untuk menjadi imam. Biasanya gitu, karena imam ratib kan ada seleksinya secara alam lah ya. Kemudian biasanya yang dianggap pantas yang pasti menjadi imam gitu kan kalau imamnya ratib. Tapi kalau ternyata imamnya itu di tempat umum kayak apa? Rest area, tempat rekreasi bermain gitu kan. Kita kan nggak tahu kadang-kadang ya imam kita itu siapa. Yang kadang-kadang imam itu ternyata dalam kesempatan ketika sholat, rukuk sujudnya ternyata auratnya terbuka dengan lebar, tidak cuma sekali dan tidak dibenerin-benerin. Kalau kita yakin ini imam ini kebuka auratnya, berarti sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, berarti kita apa? Mufarokoh. Mufarokoh caranya gimana? Caranya adalah kita selesaikan sendiri sholat kita tanpa harus jamaah bersama imam tadi. Ya walaupun kalau ternyata mau ya maunya apa? Ya udahlah kita samain aja gerakannya tapi kita niatnya mufarokoh ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita langsung ruku, sujud, langsung selesai ya boleh-boleh saja. Kalau memang apa ya kita mau gitu kan. Cuma kadang-kadang ada orang yang nggak nyaman, takutnya nanti dianggap gimana-gimana. Ya kadang-kadang butuh juga nih kita mufarokoh untuk memberitahu apa? Ternyata kita yakini imam itu sholatnya nggak sah. Ya, kalau selesai sholat kita bilang, Pak, tadi Bapak waktu sholat itu bajunya kelihatan ininya, auratnya, gitu ya. Ya boleh gitu kan. Itu kan amar ma'ruf juga gitu kan. Karena kita yakini dia sholatnya nggak sah. Tapi kalau karena uzur gara-gara imamnya kelamaan sholatnya gitu kan ya. Kemudian ketika kita sholat ternyata kita takut ketinggalan rombongan atau ketika kita sholat kita sakit,
yang tidak bisa melanjutkan sholat bersama imam, itu hukumnya boleh-boleh saja kita mengundurkan diri dari makmum. Tapi kalau tanpa udzur sama sekali, maka itu hukumnya tak boleh karena imam itu ada untuk diikuti. Oke, semoga bisa difahami dan tadi di sini juga sudah ada yang raise hand dari Bu Yuni. Tapi nanti kita akan jawab kira-kira sebentar lagi ya Bu ya. Dan ini sudah ada pertanyaan juga di kolom chat. Nanti kita akan bacakan. Kalau yang di TikTok ini kayaknya belum ada yang bertanya. Sampai hanya ada yang berkomentar, ikut ngaji. Assalamualaikum Haji Aisyah. Waalaikumsalam. Tuban ikut ngaji. Ya, amin. Semoga bermanfaat. Oke, kita akan berpindah tema. Kalau tadi sudut pandangnya dari makmum, yaitu makmum mengundurkan diri dari bergabung menjadi makmum. Oke, hanya saja masalahnya gini, ada keadaan di mana imam itu tidak bisa melanjutkan sholatnya dan dia minta digantikan sholatnya. Itu kalau dalam bahasa fikih namanya adalah istikhlaf. Ya, namanya apa? Istikhlaf. Oke. Kalau mufarokoh tadi memisahkan diri dari jamaah, ya. Tapi kalau istikhlaf ini seorang imam merasa tidak bisa melanjutkan lagi sholatnya, maka mau tidak mau dia harus meminta salah satu makmumnya untuk bisa menjadi imam. Ya. Makanya kalau ini kan apa ya? Kalau tadi kan memisahkan diri antara apa makmum terus jadi tidak makmum atau dari makmum menjadi munfarid. Oke ya. Dari makmum menjadi munfarid. Kalau ini dari imam jadi makmum, dari makmum jadi imam. Namanya apa? Istikhlaf. Proses perpindahan antara makmum dengan salah satu imam. Itu namanya istikhlaf. Oke ya. Dari kata apa? Dari kata kholafa yang artinya mengganti. Terus ditambah sin dan tak, istakhlafa, ya wazannya istaf'ala ditambah hamzah, terus tak, sin tak gitu kan ya. Itu namanya adalah meminta, meminta untuk digantikan. Itu namanya istikhlaf, ya. Dan istikhlaf ini dalam sholat berjamaah kadang-kadang harus, kadang-kadang boleh. Kadang-kadang harus, kadang-kadang boleh. Kapan harus, kadang-kapan boleh, kita akan lihat ya. Dan dalam sejarahnya, memang pernah kejadian di zaman Nabi. Dan pernah terjadi di Nabi. Kalau tadi mufarokoh tidak terjadi di Nabi, tapi terjadi di zaman Nabi. Ya, di mana imamnya adalah Mu'ad bin Jabal yang dimakmumi itu sahabat Nabi yang lain sholatnya sholat Isya, ternyata Mu'ad bin Jabal bacaannya lama panjang karena dibaca surat Al-Baqarah. Tapi kalau yang jadi imam Nabi sholat malam ada nih Ibnu Abbas waktu itu sholat di imami Nabi sholat sunnah pengen membatalkan diri nggak jadi ya. Oke, tapi kalau istiqlaf ini memang pernahnya apa? Kalau kita lihat ya istiqlaf ini, istiqlaf itu apa tadi ya? Makmum disuruh jadi imam oleh siapa? Oleh imamnya dan sudah sholat. Ya, artinya imamnya nanti bisa bergantian dengan makmumnya. Bisa imamnya itu mengundurkan diri dari sholat jamaah, dia keluar dari berjamaah, bisa mengundurkan diri dari imam menjadi makmum. Itu juga namanya istikhlaf juga. Oke ya. Kalau dulu pernah di zaman Nabi kejadiannya dua kali ya. Ya setidaknya yang saya catat dua kali walaupun nanti mungkin ada yang lainnya walam tapi yang saya catat dua kali dan ini kejadiannya bersama Abu Bakar. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama ketika Nabi sakit. Ketika Nabi sakit. Ini hadisnya agak panjang tapi saya bacakan pelan-pelan biar kita nanti kebayang secara utuh kejadiannya di zaman Nabi. Yang kedua ketika Nabi keluar kota, ya keluar gitu dari rumahnya dan sudah masuk waktu sholat. Ya, makanya yang pertama gini. Yang pertama Aisyah bercerita, qalat, anak Aisyah taqalat, lama sakula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Waktu itu lagi sakit Nabi, sakitnya cukup berat di 11 hari terakhir menjelang Nabi meninggal. Ya, Nabi itu merasa cukup berat. Ja'a Bilalun yu'dinuhu bisolati. Waktu itu Bilal datang ke rumahnya Aisyah. Kalau rumahnya Aisyah berarti rumahnya Nabi ya. Datang kepada Nabi untuk mengabari Nabi,
kita udah masuk waktu sholat, tadi sudah azan gitu. Ya. Dan memang Bilal waktu itu memang tugasnya azan ya. Kemudian faqala muru Aba Bakrin falusolli binas. Ya Bilal, perintahkan saja Abu Bakar untuk jadi imam sholat begitu. Qalat, ya Aisyah bercerita, fakultu ya Rasulullah, ya Rasul, inna Abu Bakrin rajulun asifun, ya wa innahu mata yakum maka la yusmu'un nasa fala amarta Umar. Ini ada apa ya? Ada bantahan lah ya. Walaupun bantahannya ini agak-agak halus dari Aisyah ketika Nabi memerintahkan Bilal agar Bilal jadi imam sholat saja. Oke ya. Kata Aisyah apa? Rasul, Abu Bakar itu orangnya lembut dia gitu. Kenapa? Karena kalau dia itu berdiri di tempat engkau berdiri, itu orang nggak denger bacaannya karena beliau sedih nih. Sedih, terus bacanya pelan banget. Kata siapa? Kata Aisyah gitu kan. Makanya waktu itu ya, waktu itu tuh Aisyah itu agak-agak memberikan alasan lain biar tidak Abu Bakar. Tapi waktu itu Nabi bilang, muru Abu Bakar falusa lebih nas. Ya, dah Abu Bakar aja yang jadi imam sholat gitu. Ternyata kolat Aisyah itu nggak patah semangat ya. Dia itu ngomong kepada siapa? Hafsah. Fakul tuli Hafsah. Ya, kulilahu. Nabi bilang, keliru. Aisyah itu bilang kepada Hafsah. Hafsah, Hafsah. Ini dua orang ini bestie nih ya. Aisyah dan Hafsah ini bestie nih. Hafsah bilang kepada Nabi, biar apa? Biar yang jadi imam jangan Abu Bakar, Umar aja lah. Umar itu bapaknya siapa? Bapaknya Hafsah. Jadi Aisyah istrinya Rasul, anaknya Abu Bakar. Hafsah istrinya Rasul, anaknya Umar gitu kan ya. Makanya waktu itu Aisyah bilang, Hafsah bilang deh ke Nabi, biar yang jadi imam itu Umar aja. Kenapa? Kalau yang jadi imam Abu Bakar, suaranya nggak kedengeran gitu ya. Kenapa? Beliau itu nggak bisa nih sholat kok menggantikan posisi beliau itu nggak bisa, ngemusin Nabi itu nggak bisa gitu. Makanya waktu itu Nabi agak-agak kurang nyaman ya. Fakultu lafsah kulilahu inna Abu Bakar rajulun asif fa innahu mata yakum maka layus mi'un nasa. Suaranya nggak bisa, orang itu nggak bisa denger kan. Kalau Amar atau Umar, gini Umar aja gitu. Itu Aisyah bilang kepada Hafsah untuk bilang kepada Nabi. Makanya dua orang ini agak-agak ya. Sampai-sampai di Quran itu yang ditegur itu ya dua orang ini ya. Tapi ya manusiawi. Ya, manusiawi dalam artian ya ditegur ya karena salah, tapi salah ya minta maaf, selesai gitu kan. Inta tuba ilawai faqad shad qulubukuma. Kalau kalian berdua ini tobat kepada Allah, ah hatimu ini bagus nih gitu ya. Itu nanti ada surat At-Tahrim juga ada kan cerita tentang dua orang ini. Makanya waktu itu Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bilang gini, inna kunna la antunna suwahibu Yusuf. Kalian itu kan berdua ini ya. Ya kalian itu menunjuknya kan kalian. Antunna itu kalian tapi perempuan-perempuan itu seperti suwahibu Yusuf. Suwahibu Yusuf itu perempuan-perempuan yang ada di zaman Yusuf itu. Ya, zaman Yusuf itu kan apa? Ya kan ada masalah tentang perempuannya, yaitu kepada Zulaikha. Kemudian Zulaikha itu ketika diomongin nggak bener, Zulaikha ini orang nih, ya masa sama apa namanya pembantunya sendiri kok suka kan dia apa namanya istrinya pejabat tinggi, masa sama pembantunya sendiri kok suka, gitu kan? Itu ternyata Zulaikha itu ya, ketika dia itu dipojokkan orang-orang ternyata dia tidak oh ya saya salah gitu. Enggak, ternyata dia nyari teman salah. Makanya waktu itu ya innakunna la antuna suwahibu Yusuf. Saya tidak bilang kalau perempuan-perempuan itu kalau salah suka nyari teman, bukan. Tapi Nabi ya menyebutkan kalian itu kayak ini nih perempuan-perempuan di zaman Yusuf aja gitu. Kenapa? Ketika Zulaikha itu salah, dia itu ketika disalahkan oleh orang-orang di zamannya, oleh perempuan-perempuan, oleh orang-orang di perempuan di zamannya, malah dia nyari teman salah. Sarannya gimana? Diundang orang-orang ya yang kemarin bilang-bilang kalau apa namanya Yusuf itu menggoda pembantunya laki-lakinya sendiri gitu kan, diundang orang-orang, dikasih makanan,
Salah satu makanannya itu apa? Makanan yang harus dikupas dan dikasih pisau biar mereka mengupas sendiri-sendiri gitu kan. Nggak tahu ceritanya yang jelas begitu. Terus ternyata Yusuf suruh keluar, Yusuf keluar gitu kan. Orang-orang yang ibu-ibu sosialita waktu itu tuh, kan berarti kan temannya istrinya pejabat kan berarti ya pejabat juga kan, istrinya pejabat juga kan. Ya berarti Zuleha kan temannya juga pejabat-pejabat juga atau istrinya pejabat-pejabat juga sosialita zaman itu ya. Ketika lagi ngupas gitu, ternyata apa? Oh, bener pantas gitu kan. Sampai-sampai ceritanya itu mereka apa keiris kepotong ini ya tangannya ya walaupun mungkin nggak kepotong banget tapi ya terluka gara-gara terkagum-kagum dengan kegantengan Yusuf ya itu kan Suwahibu Yusuf ya makanya Nabi bilang ketika itu ya Aisyah bilang Nabi jangan Abu Bakar dia bacanya lirih apa sangat ini nih nggak bisa orang-orang nggak dengar suruh aja Umar gitu kan ternyata jadiin Abu Bakar muru ya Abu Bakar bisola falusoli binas ternyata Aisyah bilang kepada Hafsah Hafsah tolong bilang kepada Nabi biar jadi imam Abu Bakar aja Umar aja gitu kan Nabi inaku nala antun yang Suhaib Yusuf terus Nabi bilang muru Abu Bakar falusoli binas sampai 3 kali ya Kolat fa'amaru Abu Bakar yusali binas baru setelah 3 kali orang-orang pada minta Abu Bakar untuk jadi imam sholat terus apa? Qalat falamma dakhala fi sholati wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nafsi khifah. Oke, setelah itu Abu Bakar jadi imam sholat. Tapi ketika lagi sholat Abu Bakar, ternyata nih ya, Nabi merasakan sakitnya itu agak enteng, ya, agak enteng. Faqama, lalu Nabi bangkit berdiri, yuhada baina rajulaini. Ya, ini kata Aisyah ya. Nabi dipapah 2 orang laki-laki berjalan di antara 2 laki-laki, yaitu warijlahu takhutani fil arti, 2 kakinya itu masih apa ya, masih menyeret bumi lah. Maksudnya bukan tidak jalan yang betul-betul sehat, tapi masih cukup berat sebenarnya. Tapi merasa sudah nyaman. Ya, qalat falamma dakhalal masjida sami'a Abu Bakar hissahu. Tapi ternyata waktu itu Nabi ketika masuk ke masjid Abu Bakar dengar suara kakinya Nabi, langkah kakinya Nabi. Makanya waktu itu zahabaya ta'akhkharu ya. Abu Bakar mau mundur dan dulu pernah mundur ya. Dan ini mau mundur lagi. Dulu kapan? Nanti saya akan ceritakan. Ya. Ini kan ketika sakit berarti kan waktu sudah akhir hayat beliau ya. Zahaba yatahur fa'ama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kum makanak. Nabi itu kan waktu ini ketika cerita ini Nabi belum sholat. Makanya Nabi bisa bilang kum makanak. Dah berdiri di situ saja. Oke ya. Makanya ini nanti jadi perdebatan kenapa? Karena yang jadi imam itu siapa? Yang jadi imam itu siapa? Gitu kan ya. Apakah Nabi atau Abu Bakar? Apakah Nabi atau Abu Bakar? Makanya ini nanti jadi perdebatan. Kenapa? Karena di awal tadi sudah saya ceritakan imam ada untuk diikuti. Kalau imamnya sholat berdiri, makmumnya kalau imam itu sholat duduk, kita itu makmumnya suruh apa? Duduk kan gitu kan ya? Oke ya. Nah, tapi kesempatan kali ini ternyata Faja'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul itu datang hatta jalasa an yasari Abu Bakar. Beliau duduk di samping kirinya Abu Bakar kiri ya. Berarti kan kalau dalam kebiasaan kita, kalau sholatnya 2 orang, gitu kan, imam itu kan di kiri, makmum di kanan, kan gitu kan ya. Seolah-olah berarti yang jadi imam bukan Abu Bakar, tapi Rasul. Loh, tapi kan Rasul duduk, kok Abu Bakar berdiri nih? Gimana ini ceritanya? Kan gitu kan ya. Makanya nanti dalam membahas ini, nanti ulama beda pendapat terkait Pak. Siapa sih yang jadi imam itu siapa gitu. Ini maaf, sebentar. Oke. Nah, selanjutnya. Makanya waktu itu qala fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah bilang, "Oh, Rasul itu yusolli bin nasi jalisan." Ini apa ya? Tafsiran dari Aisyah ya, karena yang berkata itu Aisyah, Rasul sholat bersama orang-orang itu dengan duduk, wa Abu Bakar iman dan Abu Bakar berdiri. Yak tadi Abu Bakar bisolatin Nabi, wayak tadi nasu bisolati Abu Bakar. Ini yang bilang siapa? Aisyah. Ini penafsiran dari Aisyah. Waktu itu Nabi sholat ya yang jadi imam Nabi kemudian Abu Bakar makmum Nabi
Tapi orang-orang makmum Abu Bakar. Ini kan nggak terbayang ya gimana caranya. Kenapa? Masa imam dua gitu kan ya. Makanya nanti ulama beda pendapat terkait yang jadi imam siapa. Ada yang bilang yang jadi imam ya Nabi lah. Masa ada imam dua gitu kan. Tapi Abu Bakar waktu itu sholatnya tetap berdiri. Padahal Nabi bilang kalau imamnya itu sholat dengan duduk, sholatlah kalian dengan apa? Duduk. Yang jelas Abu Bakar waktu itu mau mundur nggak jadi karena Nabi bilang di situ saja. Tapi Nabi sholatnya di samping mana? Kirinya Abu Bakar. Makanya Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi. Yang tadinya Abu Bakar jadi imam, akhirnya jadi makmum kepada Nabi. Pernah. Ya, dan yang kemarin kita sudah bahas, ini kejadian sebelum ini ya, yang mana waktu itu, kalau tadi kan ceritanya ketika Nabi sakit, terus Nabi perintah kepada Aisyah untuk Abu Bakar sudah di imam. Aisyah malah agak bantah. Jangan Abu Bakar, kenapa? Suaranya lirih, Umar aja. Enggak, Abu Bakar suruh jadi imam gitu ya. Terus Aisyah bilang kepada Hafsah, Hafsah bilangin Nabi lah yang jadi imam Abu Umar aja jangan Abu Bakar. Sampai Nabi bilang antunya itu Suhaibu Yusuf gitu kan. Terus Abu Bakar jadi imam, imamnya Abu Bakar berdiri, Nabi datang ke masjid, ternyata sholatnya di samping kirinya Abu Bakar. Oke. Kemudian yang berikutnya gini, kalau ini pernah kejadian sebelumnya dan saya pernah ceritakan di pertemuan yang lalu, walaupun mungkin ada yang nggak tahu, saya ulangi dengan sebentar ya, agak cepat nih. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu itu cerita, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu keluar dari Madinah, yuslihu baina Bani Amr bin Auf bin Haris. Nabi itu mendamaikan ya apa namanya? Bani Amr bin Auf bin Haris. Terus wahanati sholatnya udah masuk nih. Makanya waktu itu Bilal azan. Faja'a Bilalun Abu Bakar radhiyallahu anhuma, lalu Bilal datang kepada Abu Bakar. Faqala hubisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini secara kejadian sebelumnya tadi, sebelum tadi karena tadi kan ketika Nabi sakit berarti sudah akhir-akhir nih. Kalau ini berarti sebelumnya. Fata ummun nasa, kata Bilal, mau nggak Abu Bakar jadi imam sholat? Naam, insyitum. Ayo kalau kalian mau. Faqama Bilalun as-sholata, lalu Bilal itu iqomah. Lalu fataqaddama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar maju untuk menjadi imam. Fasolla, lalu sholat. Faja'an nabiyyu, ternyata Nabi itu datang sallallahu alaihi wasallam yamshi fis sufufi, berjalan di saf-saf itu, yasuku hasakon, dipisahkan begini, berjalan nih, hataqo mafis safil awali, sampai berdiri di saf pertama. Ya. Fa'aho dan nasu bitasfih, orang-orang itu pada apa? Tepuk tangan, bukan teman tepuk tangan bukan ya, tapi ngasih tahu Abu Bakar kalau di belakangnya ada Nabi. Sampai akhirnya banyak orang bertepuk tangan, baru Abu Bakar noleh, wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu la yaltafitu fi sholati, enggak noleh ketika sholat. Fala maksarut iltafata, ketika orang pada tepuk tangan, lalu Abu Bakar baru noleh. Faida, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shaf, Nabi ternyata di belakangnya di shaf pertama. Fa asyara ilaihi, maka karena ini Nabi udah sholat nih, Nabi tidak ngomong ya, tapi memberikan isyarat. Dah di situ aja gitu maksudnya. Kan gitu ya. Farafa Abu Bakar yati fahmidallah. Terus apa nih? Alhamdulillah waktu itu Abu Bakar mengangkat tangannya, lalu faraj sumaraj al-qahqara waro'ahu. Abu Bakar mundur itu wa taqaddaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla, lalu Nabi maju dan sholat, melanjutkan sholatnya. Berarti Abu Bakar awalnya jadi imam, Nabi awalnya sholat di belakang Abu Bakar, gitu kan ya. Abu Bakar ditepuk tangani orang, terus akhirnya noleh, tahu di belakangnya ada Nabi, Abu Bakar mundur, Nabinya maju, jadi apa? Imam. Itu kalau dalam bahasa fikih namanya apa? Istikhlaf. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, ya. Ini nanti kalau yang pertanyaannya saya akan jawab sebentar lagi ya. Oke, dari Ibu Ada atau Pak Ada nih. Oke, terus makanya gara-gara ini ulama menyebutkan hendaklah yang sholat di belakang imam itu orang yang tahu hukum. Kenapa? Karena kalau takutnya nih yang belakang nggak tahu hukum, ketika imamnya harus minta ganti, ternyata nggak tahu harus bagaimana. Ya, walaupun nanti ada contoh kasus lagi satu ya, tapi bukan terjadi di zaman Nabi, tapi terjadi di zaman Umar bin Khattab. Waktu itu Umar sholat menjadi imam malam-malam,
Ternyata ada laki-laki Abu Lu'lu'ah itu di belakangnya, sengaja sholat di belakang Umar dengan membawa belati, pisau kecil, disembunyikan ketika sholat. Ketika sholat, agak lengah Umar, ditusuk dari belakang, Umarnya tumbang, lalu Umar waktu itu nggak bisa melanjutkan sholat jamaah. Uniknya jamaahnya tetap lanjut loh. Padahal waktu itu kejadiannya luar biasa ya. Umar dibunuh, mau dibunuh, direncanakan dibunuh orang nih, ya karena ditusuk. Waktu itu Umar minta Abdurrahman bin Auf untuk menjadikan dia diambil, dijadikan, disuruh jadi imam. Ya, ini kejadian terjadi, tapi bukan di zaman Nabi, di zaman siapa? Umar, di mana Umar minta kepada Abdurrahman bin Auf, waktu itu beliau ditusuk oleh laki-laki Abu Lu'lu'ah itu, ya kemudian Umar minta kepada siapa? Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam menggantikan Umar tadi. Itu juga istikhlaf. Makanya dalam hadis riwayat Imam Nasai dikatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yamsahu manakibana fi sholati wa yaqulu, ketika itu Rasul mengusap nih ya, punggung kami dan mengucapkan la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan kalian itu ya berselisih, takutnya hati kalian nanti jadi berselisih. Liya liyani minkum ulul ahlami wan nuha, gitu kan ya. Hendaklah ya apa nih yang jadi yang dekatku itu berarti yang makmum belakang Nabi itu, hendaklah orang-orang yang berakal dan matang dan berilmu, ya sumalladzina yalunahum sumalladzina yalunahum, lalu belakangnya gini, biar apa, biar ini kalau Imam Nawawi ya dalam kitabnya apa namanya Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan fi hadzal hadisi, hadis ini mengindikasikan apa, taqdimul afdoli fal afdoli, mendahulukan orang yang utama ilal imami, kepada imam, khususnya belakang imam persis. Biar apa? Li'annahu aula bil ikram, dia lebih utama untuk dimuliakan. Wali'annahu, dan mungkin saja rubbama ihtajal imamu ila istikhlafin. Jangan-jangan imam butuh apa? Istikhlaf. Ya. Oke ya, istikhlaf. Ya, makanya apa namanya istikhlaf. Di sini nih, fayakunu huwa aula, maka dia lebih utama ya, li'anahu yatafattanu litanbihil imami ala sahwi lima la yatafattanu lahu ghairu. Karena dia pastinya lebih tahu nanti kalau imamnya salah harus bagaimana, gitu kan ya. Makanya yang jadi makmum belakang imam, kalau dalam hadisnya namanya ulul ahlami wan nuha. Orang yang punya apa nih, pengetahuan, punya ilmu dan berakal dan matang. Itu bagusnya. Kalau saya sebut sih kok imam gitu ya. Oke ya, bukan co-pilot tapi kok imam, karena dia yang paling penting untuk sholat di belakang imam gitu ya. Ini berkaitan dengan istikhlaf. Jadi kalau kita bisa apa namanya ringkas dulu ya, sebelum nanti saya buka tanya jawab. Istikhlaf itu adalah proses perpindahan antara imam menjadi makmum, makmum menjadi imam, atau imam mengundurkan diri dari jamaah dan dia keluar dari sholat, itu juga istikhlaf ya. Atau ketika imam ya itu mundur karena ada imam lain, cuma ini khususnya ini ketika Nabi ya, karena kalau kita itu enggak ada ya. Makanya kalau kita lihat nih istikhlaf itu bagaimana hukumnya, jawabannya tergantung, bisa harus, bisa apa namanya bagus, bisa boleh. Dan istikhlaf ini memang inisiatif dari imam. Kalau mufaroqah tadi kan inisiatif dari makmum kan. Kalau istikhlaf itu inisiatif dari imam. Ya, harus kapan? Ketika imam itu merasa tidak sah sholatnya. Ya, yakin nih sholatnya nggak sah gara-gara apa? Dia tahu, ingat kalau ternyata belum wudhu. Oke ya, belum wudhu nih. Allahu Akbar jadi imam. Rokat yang pertama, dia baru ingat, astagfirullah, tadi sudah batal wudhunya kok jadi imam, gitu ya. Dia nggak usah ngomong. Kalau ngomong takutnya nanti dibalas, dijawab sama orang-orang gitu kan. Terus gimana caranya? Bisa dengan cara diambil tangannya sebagaimana Umar, ditarik bajunya atau ditarik tangannya itu, disuruh jadi imam yang belakang. Ya, setelah itu nggak usah ngomong ya. Ya, kalau ngomong nanti bisa jadi yang makmum malah menjawab karena lagi sholat. Terus dia keluar dari barisan,
kalau memang dia batal. Tapi kalau ternyata dia membatalkan imamnya gara-gara nggak kuat melanjutkan atau tenggorokannya hilang suaranya, nggak bisa takbir, nggak bisa kedengeran, ya dia bisa minta yang belakang untuk maju ke depan, dia mundur jadi makmum. Itu juga namanya apa? Istikhlaf. Dan imam kalau batal tidak boleh pura-pura sholat karena dosa. Karena imam itu ada untuk diikuti, ya kalau imamnya batal sholatnya, berarti sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, berarti nggak sah jadi imam. Oke ya, ini namanya apa? Istikhlaf. Oke, saya akan buka tanya jawab dari yang raise hand dulu atau yang dari yang chat dulu aja ya, karena tadi chatnya duluan nomor satu. Di sini di Zoom sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti saya akan bacakan juga yang di TikTok nih, ada beberapa pertanyaan tadi walaupun nggak selalu sesuai dengan apa ya, nggak selalu dengan tema. Yang di Zoom dulu, yang pertama dari Ibu Miniroh. Ya, ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, apakah imam tidak perlu niat jadi imam itu tidak mempengaruhi pahala yang Allah janjikan 25 atau 27? Betul, Bu. Tidak ada pengaruhnya dari jamaah. Kenapa? Ketika orang itu dimakmumi, ya, kok ternyata dia apa namanya sudah sholat, kok dia itu nggak tahu kalau dimakmumi, ya boleh-boleh saja, tetap dapat pahala 25 atau 27 itu. Ya, jadi gini, kita itu kalau sholat kadang-kadang kan dari awal memang kita niat jadi imam, ya walaupun nggak diucapkan. Kita ini sholat nih, Allahu Akbar, kadang-kadang kita nggak niat jadi imam tapi ada orang yang makmum. Kalaupun kita tidak niat jadi imam, kok tahu-tahu dimakmumi orang di tengah jalan, nggak apa-apa, nggak usah merubah niat pun nggak apa-apa. Tapi kalau dikencengkan apa takbirnya lebih bagus. Sami Allahu liman hamidah, gitu kan ya. Oke, tapi kalau makmum karena dia itu ikut orang, maka dia harus niat untuk mengikuti. Ya, oke. Tapi kalau imam karena dia diikuti, dia nggak harus niat untuk diikuti ya nggak apa-apa. Yang wajib niat adalah yang mengikuti. Walaupun lagi-lagi saya ulang ya, wajib niat menjadi makmum itu bukan berarti harus dilafatkan. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilan qiblati makmuman lillahi ta'ala, yang nggak harus begitu. Yang penting ini ketika sholat kita tahu sholat saya ini mau sendiri atau ikut dia gitu. Ya, kan kalau kita makmum kan di belakang atau di samping tuh. Kita itu dalam hati kadang-kadang sholat sampingan tuh. Tapi kadang-kadang nggak niat jadi makmum, kan mungkin juga gitu kan. Makanya kalau kita sholat kok jadi makmum, kita dalam hati kita, aku niat si ini gitu ya. Atau aku makmum, aku niat jadi makmum gitu cukup. Ya, karena nanti ulama berdebat gini. Kalau kita sebut namanya tapi salah namanya gimana? Sah atau tidak sholatnya gitu kan. Saya niat makmum kepada Zaid, ternyata yang jadi imam adalah Umar. Itu kan agak-agak perdebatannya. Yang jelas niat jadi makmum itu dalam hati pengen ikut dia gitu. Pengen ikut dia. Itu namanya niat jadi makmum. Oke, dan insya Allah tidak mempengaruhi dari 25-27. Kenapa? Yang niat makmum saja juga belum tentu dapat 25, dapat 27. Oke ya. Ini berkaitan dengan apa berpengaruh atau tidak dengan apa namanya ini dengan pahala. Oke. Kemudian yang berikutnya dari Ibu Dina di Depok, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau imam bersin refleks langsung hamdalah. Oke. Hajing. Alhamdulillah. Oke. Lalu lanjut bacaan sholatnya apakah bisa jadi alasan kita untuk menghentikan jamaah? Jawabannya tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena menyela-nyela bacaan dengan bacaan lain itu tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Tapi kan bacanya jadi kacau. Ya, nggak apa-apa. Itu apa ya? Tidak dianggap menambahkan ayat. Karena refleks ya. Dan ada sebabnya. Karena membaca hamdalah ketika bersin itu tidak dilarang. Walaupun dalam madzhab Syafi'i sunnahnya itu sir. Jangan kencang. Yang dilarang dan ada hadisnya adalah mendoakan yang bersin dengan yarhamukallah. Dan itu ada hadisnya. Ya, makanya dulu itu ya kemarin kita udah pernah bahas kan ya, ketika ada orang bersin, hamdalah pelan, bagus. Kalau dikencengin ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Tapi kalau yarhamukallah itu tidak boleh karena kita ngomong kepada dia, semoga Allah merahmatimu. Mu-nya itu kan ngomong kepada dia. Makanya tidak boleh. Dan di zaman Nabi ada nih, ada orang sholat namanya Muawiyah ya, bin Abu Hakam. Itu ketika sholat malah yarhamukallah. Terus orang-orang sahabat Nabi pada noleh kepada dia.
Malah dia ngomong, kenapa kok pada lihat saya gitu kan? Masa anukum tangduruna ilayya. Sampai orang-orang pada nepuk pundaknya, nepuk bukan pundaknya, nepuk apa namanya ini pahanya, biar dia diam. Setelah diam, baru tuh Nabi itu mengatakan inna mahadis sholat la tasluh min kalamin nas, inna wa tasbih wa tahmid wa qiraatul Quran. Sholat ini tidak pantas untuk ngomong kepada manusia, tapi yang ada adalah apa namanya tasbih, tahmid dan membaca Al-Quran. Artinya tahmid hamdalah itu tidak sesuatu yang dilarang di dalam sholat. Oke ya. Oke, artinya kita tidak usah mufarokoh. Kemudian dari Ibu Asriani, Assalamualaikum Ustadz, kalau imamnya terlalu cepat bacaan dan gerakannya apakah bisa jadi alasan mufarokoh? Jawabannya, kalau bacaannya, selama bacaannya sesuai dan sah Bu, maka enggak. Contoh gini, Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kok masih bisa kita tahu itu bacaannya, ya itu boleh nih apa namanya tetap sah sholatnya. Tapi kalau fatihahnya kok sudah tidak diketahui kecepatannya, padahal fatihah itu termasuk rukun sholat, maka boleh mufarokoh. Kalau gerakannya gimana Pak Ustadz? Gerakannya sama. Kalau ternyata tidak tumak ninah, malah bisa jadi bukan boleh tapi harus mufarokoh. Ya, jadi kadang-kadang kan Ustadz kan ada yang cepat bacaannya, ada yang cepat gerakannya. Kalau bacaan fatihahnya kok cepat sampai tidak ketahuan bacaan fatihah lagi, berarti fatihahnya kan nggak satu, berarti harus mufarokoh. Tapi kalau masih bisa kita baca, tapi kita nggak bisa mengikuti, ya maka kita tidak usah mufarokoh. Tapi kalau yang cepat banget malah gerakannya, wabar, 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 wabar gitu kan ya, dan belum tumak ninah, dulu ada nih orang yang sholat, selesai sholat Nabi bilang irji fa sholli fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat gitu kan. Lah orang yang tidak sah sholatnya berarti tidak sah menjadi imam, bahkan kalau terlalu cepat yang sampai rukunnya tidak terpenuhi, yaitu salah satunya tumak ninah, maka kita bukan boleh mufarokoh, malah harus mufarokoh. Oke ya, semoga bisa diterima jawabannya Ibu Asriani. Kemudian ah, akun TikToknya apa Pak Ustadz? Ini iseng-iseng ya Bu ya. Teman-teman TikTok saya ini baru nggak banyak sih. Ya, namanya tetap Hanif Lutfi ya sama. Dan di sini juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan juga nih di TikTok ya. Saya bacakan dulu. Wah, mohon maaf kalau ke yang di atas tadi belum sempat terbaca. Ah, tapi kalau ke Zoom enaknya nanti bisa lihat apa share screennya ya share screennya itu saya buat tulisannya nanti di hadisnya saya terjemahkan juga. Jadi kalau teman-teman TikTok nanti mau ikut ke Zoom lebih bagus ya hari Senin tiap pagi ya jam setengah 6 sampai jam 7 ya kita baca kitab Kifayatul Akhyar walaupun tidak baca kitab persis tapi saya tambah-tambahkan yang kira-kira belum ada ya. Kalau yang di sini tadi ada pesan, ada yang bertanya, imamnya membaca takbir perpindahan dari duduk ke sujud, waktu sudah sujud baru takbir, sahkah tadi? Ya sah-sah saja ya, karena takbir itu tidak dibaca pun sah sholatnya karena termasuk sunnah hayat ya, tapi ya menjadi penyempurnaan sholat ya. Tetapi kalau pindah duduk baru takbir ya, kadang-kadang kan ini baru bangun terus Allahu Akbar, ada yang takbir dulu Allahu Akbar baru bangun gitu ya, itu ya nggak mempengaruhi sah tidaknya sholat karena nggak dibaca pun juga sudah sah. Oke, kemudian tadi ada yang bertanya kalau Jumatan nggak 40 ya, berarti bukan madhab Syafi'i karena dalam madhab Syafi'i tetap harus 40 gitu ya, tapi selain madhab Syafi'i nanti dalam madhab Maliki 12, kalau dalam madhab Hanafi 3 cukup ya, kalau dalam madhab Hambali biasanya sama dengan madhab Syafi'i. Oke, dari Ibu Haja Esa tadi sudah, kemudian dari yang lain di sini nggak ada. Oke, ah, kalau dari teman kita, kita doakan semoga dari anxiety disorder ini namanya anxiety disorder. Saya lagi sakit, sering cemas, hilang arah, hilang semangat. Ya, saya doakan semoga tetap semangat, tetap apa namanya tambah lagi ibadahnya biar cemasnya hilang. Insya Allah wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Oke, kemudian dari Ibu Bujia, oh ada pertanyaan nih. Tapi yang di raise hand, dari Ibu Bujia dulu karena tadi nanyanya jam 6. Izin bertanya Ustadz, mungkin dulu sudah pernah dibahas tapi saya lupa.
saat jadi makmum masbuk bacaan kita mengikuti bacaan rokaat imam atau rokaat kita. Oke ya. Ini memang jadi perdebatan kok. Di antara para ulama itu berdebat. Karena nanti ada hadisnya yang mengindikasikan jadi perdebatan. Yaitu apa? Wa ma adrakum ya fasallu wa ma fatakum fatimu. Apa yang kamu dapati dari imam, sholatlah. Apa yang tertinggal dari imam, maka apa? Wa ma fatakum fatimu, maka sempurnakanlah. Lah, kata sempurnakan ini nanti ada yang bilang dalam madzhab Hambali ya, berarti kita ikuti gerakannya imam, tapi yang kurang kita sempurnakan. Karena tadi kita kurangnya rokat pertama, maka kita tambahkan untuk rokat pertama. Itu kalau dalam madzhab Hambali. Kalau dalam madzhab Syafi'i, enggak, urutan besar sholatnya enggak dirubah. Tetap kalau kita imam, kita makmum nih kepada imam kok rokatnya ketiga, Bu. Berarti rokat ketiganya imam, rokat pertamanya kita. Ya Bu ya, karena urutan sholat itu nggak bisa dirubah-rubah, rokat 3, 4, 1, 2 nggak bisa gitu. Makanya dalam madzhab Syafi'i Bu, kalau ternyata imamnya rokat ketiga, kita baru takbir untuk rokat yang pertama, berarti rokat kita adalah rokat yang pertama. Termasuk nanti duduknya, berarti duduknya kita sendiri. Pas imam itu duduknya tasyahud akhir, silahkan, tapi duduknya kita adalah duduknya kita sendiri termasuk bacaannya. Ya, karena kita harus mengikuti imam, tapi yang diikuti adalah gerakan besarnya. Buktinya apa? Imam salam, kita tidak boleh ikut salam. Kalau memang kita masbuk. Kalau kita salam, berarti sholat kita malah sudah selesai gitu ya. Artinya gerakan yang diikuti dalam madzhab Syafi'i itu, imam itu gerakan yang besar-besar. Adapun bacaannya, adapun model duduknya itu apa yang kita lakukan adalah yang kita kerjakan, yaitu kalau rokaatnya imam ketiga kita baru satu, berarti imam tiga kita satu, imam empat kita dua, gitu ya Bu ya. Oke. Semoga bisa difahami dan yang resen ada dua. Kita yang diresen di sini ada Ibu Yuni tadi dan Ibu Yuli. Oke siap. Ibu Yuni dulu berarti yang resen tadi. Silakan Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tadi kan disebutkan untuk mufarokoh dengan alasan-alasan tertentu. Nah, ini kalau mufarokoh karena tidak mendengar ucapan imam misalnya waktu takbir ketika terutama waktu sujud ya, sujud ke duduk itu biasanya kalau di belakang kan suka nggak dengar itu. Yang Siap. rakaat pertama. Jadi kita kelamaan sujudnya atau kita malah mendului kayak itu. Akhirnya kita muharokoh itu apakah diperbolehkan? Terus yang Ya. kedua, kalau misalkan kita itu di belakang imam apa di barisan tengah atau di barisan depan, ternyata kita mau mufarokoh dengan alasan yang tadi diperbolehkan, itu posisinya tetap di situ meskipun gerakannya berbeda atau kita harus mundur, Ustadz. Ya. Terima kasih. Yang pertama Ibu Yuni tentang tak dengar takbir imam. Sebenarnya ya Bu ya, namanya jamaah itu harus nyambung softnya. Artinya kalau nyambung softnya, walaupun nggak dengar bacaannya imam Bu, yang penting kita ikut gerakan orang di depan kita. Karena apa? Karena sholat itu Bu, walaupun ikut imam, tapi lebih banyak ikut kepada orang yang di depan kita. Makanya kalau jamaahnya nyambung nih Bu nih, walaupun kita nggak dengar bacaan takbirnya imam, kita tetap sah sholat jamaahnya tanpa harus mufarokoh, karena yang kita ikut adalah yang depan kita, Bu. Ya, yang depan kita. Kecuali kalau beberapa masjid yang jamaah imam dan makmum itu ternyata beda lantai, Bu. Beda lantai itu gini, Bu. Jamaahnya laki-laki di lantai 2, jamaahnya perempuan di lantai 1, tapi ada mikrofonnya, ada layarnya. Ternyata mikrofonnya baterainya habis Bu, nggak dengar bacaan takbirnya imam, ya udah mufarokoh karena kita nggak tahu gerakan imam bagaimana. Karena ada beberapa masjid yang begitu tuh Bu tuh, lantainya 2, imamnya lantai 1, makmumnya lantai 2 atau kebalikannya. Kadang-kadang apa nih sound sistemnya mati gitu ya. Wah kacau nih, ya udah berarti mufarokoh. Kalau ternyata masih di depan kita, walaupun kita nggak dengar bacaan takbirnya imam, di zaman Nabi Bu malah nggak ada mikrofon dan pastinya kita nggak denger kan ya. Oke ya, kalau ngomong itu jauh panjang banget gitu ya. Kalau pas haji wada aja, itu kan banyak orang tuh Nabi sholat jadi imam. Makmum apakah semua dengar? Jawabannya enggak. Tetapi yang kita ikuti adalah yang depan kita. Kalau memang jamaahnya apa Bu? Nyambung. Tapi kalau jamaahnya nggak nyambung gara-gara 2 lantai tadi, kok ternyata mic-nya mati atau apa namanya sound systemnya mati, Bu,
listriknya mati, ya udah kita mufarokoh saja. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau mufarokoh itu nggak harus mundur, ya, tapi tetap di tempatnya. Karena kalau harus mundur, bisa jadi di belakangnya ada orang sholat kan gitu ya, Pak, ya. Oke ya. Makanya kalau di belakangnya ada orang sholat, ya udah berarti nggak harus apa? Nggak harus mundur, tetap di situ saja. Paling-paling nanti habis sholat diomongin aja sih. Masa sholat jamaah kok malah sendiri-sendiri. Justru itu jadi salah satu cara untuk kita memberikan pengertian kepada orang lain atau kepada imamnya. Kalau ternyata imamnya itu kok kita yakini batal, gitu ya, kita bilang aja sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, Pak Imam tadi waktu sholat itu auratnya terbuka terus. Bagusnya Pak Imam ulangi. Kenapa? Kalau aurat tidak sah itu, ya aurat kok terbuka berarti sholatnya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah, gitu ya. Ya kalau diterima bagus, kalau ngajak berantem berdebat diem aja, gitu aja. Bisa diterima jawabannya, Bu? Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Yang terakhir dari Ibu Yuli, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pernah mendengar ya bahwa sholat berjamaah di masjid itu lebih besar kemungkinannya diterima Allah dengan alasan eh, kalau misalnya bacaan imam itu ada yang kurang bagus akan ditutupi oleh bacaan jamaah. Jadi nilainya kira-kira mungkin lebih kemungkinan diterimanya lebih besar daripada sholat sendiri. Apakah itu memang betul atau ada dalilnya atau bagaimana, Ustaz? Bagus pertanyaan. Ini eh sebenarnya Ibu, mohon maaf bilang sebenarnya. Sebenarnya kalau dari sisi besar kecilnya jamaah wa alam, diterima tidaknya sholat wa alam. Ya, saya belum pernah dengar hadis secara spesifik kalau apa namanya imam itu bacaannya ditanggung makmum. Saya belum pernah. Yang ada itu makmum bacaannya ditanggung imam, gitu Bu. Makanya kalau tadi dikatakan nanti kalau imamnya nggak bagus bacanya ditanggung makmum, yang ada itu bacaannya makmum ditanggung imam, gitu Bu. Tetapi yang ada hadis spesifik tentang sholat jamaah di masjid itu hadis tentang apa? Sholat ketika jamaahnya itu aksar atau lebih banyak, ya itu afdol. Makanya ketika jamaahnya itu banyak, Bu, itu lebih bagus daripada jamaahnya sedikit. Nah, itu ada hadisnya. Ya, jadi kalau ulama menyebutkan salah satu hadisnya gini, ini dalilnya nih. Ya, sholatul rojuli ma'ar rojuli azka min sholatihi wahdahu wa sholatuhu ma'ar rojulaini min sholatihi ma'ar rojuli wa maka na'aksara fahuwa ahabu ilawahi. Ya, dan kalau jamaahnya lebih banyak itu lebih disukai oleh Allah. Wa yakulu a'dhamun nasi fis sholati ajron aba'aduhum wa fa'abudu mamsya. Jadi yang ada hadisnya yang saya tahu, Bu, itu kalau di masjid itu bukan karena bacaannya makmum itu ditanggung imam, tapi yang saya tahu adalah kalau sholatnya di masjid, ya, kok jamaahnya lebih banyak, maka di apa ya? Diharapkan itu lebih banyak fadilah jamaahnya daripada yang ketika jamaahnya sedikit. Karena hadisnya sholatul rojuli ma'ar rojuli aska min sholati wadahu. Sholatnya satu orang dan satu orang itu artinya dua orang itu lebih bagus daripada sholat sendiri. Sholatnya satu orang dengan dua orang lebih bagus daripada sholat satu orang dan satu orang. Makanya ulama mengatakan, oh kalau gitu sholat jamaah lebih banyak jamaahnya itu lebih bagus. Kira-kira begitu, Bu. Bisa diterima jawabannya, Ibu Yuli? Jadi secara personal mohon maaf saya belum dapat hadisnya kalau bacaannya makmum malah menanggung bacaannya imam, yang ada kebalikannya. Tapi kalau yang saya tahu adalah jamaah lebih banyak jamaahnya lebih bagus daripada jamaah lebih sedikit. Kira-kira gitu. Ustadz, bukan nanggung tapi gini loh Ustadz, misalkan ada yang kurang dari bacaan imam itu kurang bagus atau kurang apa gitu, terus nanti ada salah satu jamaahnya tuh yang bagus gitu, terus jadi dianggapnya resultante gitu loh Ustadz, kayak gitu. Enggak ya Ustadz ya? Enggak pernah ya? Saya belum pernah dengar hadisnya, Bu. Mohon maaf. Ya, jadi kalau mungkin ada tapi saya belum tahu. Kayak ini ya, yang ada itu kalau jamaahnya banyak, pastinya kan ada yang istimewa, yang biasa gitu ya. Kayak gini, Bu, kita ikut rombongan bareng-bareng, ada yang orang kaya gitu kan, yang dia biasa. Semoga kalau ada orang kaya nanti kalau pas jajan ya dibayarin kan gitu, Bu ya. Tapi yang jelas saya belum ketemu hadisnya. Yang ada hadisnya tadi yang saya sebutin. Syukran jazakallah. Saya
cukup dulu Mbak Rina di sini di apa namanya TikTok juga. Oh, ada satu nih dari Arsh Raya. Tat kalau sholat salah kiblat dan tahu kiblatnya pas sudah pagi. Ini nanti ulama beda pendapat tentang salah kiblat. Ada yang bilang, dah yang penting udah istihad selesai, nggak usah diulang. Ada yang bilang diulang. Karena selama berijtihad, ya kita istihad nih malam-malam. Mana ya kira-kira ya? Oke, berarti kan sudah ada apa ya keinginan kita untuk membenahi arah kiblat. Ada yang bilang berarti nggak usah diulang karena sholatnya sudah beristihad. Tapi ada yang bilang ini, ya kalau tanpa istihad berarti wajib diulang karena sholatnya adalah ngarang gitu. Jadi tergantung dari sudah beristihad atau belum. Ya karena memang kalau belum ya berarti harus tanya-tanya minimal orang dulu atau pakai HP dulu kan ya. Kalau sudah beristihad berarti nggak usah diulang. Kalau belum istihad berarti paginya diulang lebih bagus. Oke. Dan cukup dulu Mbak Rina, kalau mau diakhiri kajian kita kali ini silahkan. Baik, Ustaz. Afwan Ustaz, ada satu resen dari Bapak Indro. Mau dibuka atau mau di... Eh, mohon maaf Pak Indro. Oh, sedikit aja Pak Indro ya. Ya, Siap, singkat silahkan saja. Pak Indro. Ya, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Siap, tadi Waalaikumsalam. menyangkut masih tentang mufaroqah tadi Ustaz. Karena kan Siap. memang praktekannya ini agak apa ya? Nah kalau kita di tengah jamaah Ustaz ya, kemudian kita memang perlu sekali untuk mufaroqah. Kita kan masih ada di dalam situ. Itu gerakan kita supaya tidak menimbulkan fitnah itu apakah gerakannya ikut apa? Berbarengan aja ikuti itu Ustaz, walaupun niatnya enggak ini atau kita memang menselisihi gerakannya itu saja. Ya, ini memang jadi perdebatan ya. Karena apa namanya beberapa ulama mengatakan ya udahlah ikuti aja gitu ya. Tapi ada yang bilang enggak gitu. Makanya kalau dalam kaitan daripada nanti jadi masalah, mending ini aja lah, samain aja gitu. Makanya kalau kita lihat nih, ya beberapa ulama mengatakan ya udah kan yang penting sudah tidak makmum kepada imam tadi. Makanya kalau ternyata mau disamain ya nggak apa-apa gitu. Ya, takutnya nanti jadi bermasalah. Ya, makanya dalam beberapa kesempatan nanti beberapa ulama pun nanti berbeda tentang apakah boleh disama-samakan atau tidak, ya. Tapi kalau ternyata mau disamakan, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah, walaupun ternyata gerakannya itu disamakan. Ya, karena menyamakan gerakan orang sholat itu tidak menjadikan sholatnya itu batal, Pak Imam. Pak Indro. Ya, Itu. Makanya kalaupun ya udahlah mending ini aja, mending samain aja gerakannya boleh ya. Tapi kalau mau dibedakan juga boleh karena kadang-kadang orang itu pikirannya kan macam-macam. Ada yang takut ngomong, takut jadi omongan, ada yang sengaja biar orang itu tahu kalau ternyata imamnya nggak sah. Makanya dua hal itu nanti tergantung. Kalau kita ini takut nih, daripada nanti jadi omongan, ya udah samain aja, sholatnya sah. Tapi kalau enggak, kita harus memberitahu kalau dia imamnya itu batal gitu ya. Sah harus beda, boleh juga. Nanti dua-duanya nggak masalah, tergantung dari kebiasaan dan keberanian saja. Dan dua-duanya tetap sholatnya sah. Bisa diterima jawabannya Pak Indro? baik, Ustaz. Jadi lihat konteksnya dari saja, situasinya Ya, bagaimana yang paling tepat ah, ya. Baik, Ustaz. betul. Setelah Ustaz, sudah lahir. Ya, Waalaikumsalam. Kita akhiri, Mbak Rina, silakan. Baik, Ustaz. Syukran, jazakumullah khair. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai kajian kita pada hari ini. Masya Allah, semoga bermanfaat dan semoga ini menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini menjadi ilmu yang kita pelajari, yang kita tetapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hidup. Amin. Ya Allah. Baik Bapak Ibu, untuk menambah keberkahan, mari sama-sama kita tutup dengan doa dipimpin oleh kita kepada ini. Oke. Kita akhiri dengan sama-sama berhamdalah dan juga memohon kepada Allah semoga kajian kita bermanfaat, ilmu kita bermanfaat, kemudian keluarga kita berkah, sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna kulla yawmin ilman nafi'ah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tada' fi majlisina hadza dzanban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa taitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.